Food and beverage jadi salah satu sektor bisnis yang harus beradaptasi secara drastis menghadapi pandemi COVID-19. Model bisnis wajib diotak-atik untuk membalikan penjualan yang merosot tajam. Hal ini juga dilakukan oleh peracik kopi Kenangan Mantan. Nah, bagaimana strategi bisnis bertahan di tengah pandemi? Berikut liputannya. Aroma khas sontak menyeruak sesaat setelah bubuk kopi terseduh. Tidak hanya penciuman, indera kecap pun tergoda merasa. Bertahan dari sekedar tren, laju kopi Kenangan kembali diuji. Kali ini pandemi COVID-19 tidak bisa dihindari. Alih-alih mewujudkan impian ekspansi ke luar negeri, mempertahankan penjualan di negeri sendiri saja sulit. Secara keseluruhan, omset penjualan di 300-an kedai kopi Kenangan terpangkas setidaknya 40%. Sebagai komando kopi Kenangan, Edward Tirnata sadar harus jeli membaca perubahan pola konsumsi. Dengan work from home ini, otomatis orang jadi nggak ada yang ke daerah pusat gitu. Semua orang stay at home yang dimana memang residential area Jabodetabek itu di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Dan apakah mereka tidak minum kopi sama sekali karena mereka work from home? Itu ternyata enggak juga gitu. Yang kita lihat itu omset kita di Gojek dan Grab itu sampai double. Jadi yang kita harus lihat itu adalah demand itu tetap ada, tapi bagaimana mereka membeli kopi tersebut itulah yang akan berubah untuk tahun ini dan mungkin sampai dengan beberapa tahun ke depan. Lalu, bagaimana strategi bisnis yang dijalankan peracik kopi Kenangan Mantan ini? Sense of security, segudang protokol kesehatan harus dijalani guna memenuhi kebutuhan rasa aman saat melepas dahaga dengan kopi Kenangan. Selain memakai masker, karyawan wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan rutin mencuci tangan. 13 miliar rupiah digelontorkan untuk membeli alat-alat tambahan agar produksi tetap steril seperti cairan pembersih tangan, UV sterilizer, dan 300 termometer gun. Tidak hanya itu, menu tematik disuguhkan dan gelas pesan antar disegel rapat. Penjualan di pusat Jakarta berkurang drastis akibat mal tutup. Sebaliknya, permintaan melalui ojek online di Tangerang, Bekasi, dan Bogor justru melesat. Maka gerai pesan antar di daerah residensial penyangga ibu kota ditambah. Bahkan di tengah pandemi, startup kopi Kenangan diguyur pendanaan baru. Pendanaan seri B senilai $109 juta Amerika Serikat dari berbagai investor termasuk Sequoia Capital, B Capital, dan Horizon Ventures. Lebih lanjut, pegangan dana tunai diperbesar. Untuk semua bisnis, cash preservation itu adalah prioritas nomor satu. Dalam artian ini tuh bahkan kita kayak sejenis maraton gitu ya dalam pandemi ini. Orang yang akan kehabisan cash duluan, dia ada kemungkinan mungkin bangkrut gitu ya. Kita kalau ngomong pahit-pahitnya sih begitu ya. Kita harus save duit gitu. Apa yang bisa kita pangkas, kita pangkas. Terutama salah satunya adalah gaji saya sendiri. Tidak hanya konsumen, karyawan menjadi salah satu fondasi yang harus diperkuat. Maka dari itu, pemutusan hubungan kerja tidak masuk dalam pilihan. Selama kita masih bisa, kita harus selalu menjaga karyawan kita. Karena kenapa? Mereka itu adalah pahlawan kita yang membangun kopi Kenangan dari satu kedai di tahun 2017 sampai hari ini ada 320 kedai. Itu karena berkat jasa-jasa dari karyawan kita. Jadi makanya penting sekali bahwa kita harus menjaga mereka. Mereka mempunyai keluarga, mereka mempunyai harus memberikan makan untuk anak dan istrinya. Jadi makanya dari itulah kita sampai dengan hari ini kita tidak melakukan pemotongan gaji sama sekali. PHK kita janji kita berikan. Selama finansial kita masih kuat, kita akan selalu menjaga hak-hak mereka. Tim Liputan, Kompas TV.